Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang ibu-ibu semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini dalam rangka penyuluhan sesak nafas yang materinya dibawakan oleh saya sendiri, Maisa Farah Amila dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Nah, mengenai sesak nafas ini, saya ingin tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ibu-ibu tahu atau pernah mendengar sesak nafas itu apa dan bagaimana? Ada yang ingin berbagi kisahnya atau pemahamannya kepada kita semua? Kalau menurut saya, sesak sesak nafas itu, mmm, pernafasan yang tidak beraturan atau yang terengah-engah, seperti itu. Oh iya, terima kasih sekali jawabannya Ibu Michelle. Nah, sepertinya ini Bu Michelle sudah paham mengenai sesak nafas ini. Jadi itu sesak nafas adalah kondisi sulit bernafas atau oksigen yang tidak cukup sehingga napas kita menjadi cepat, pendek, dan terengah-engah seperti yang Ibu Michelle bilang. Nah, mungkin ada ibu-ibu di sini yang pernah menemui orang-orang yang sesak nafas atau keluarganya. Kira-kira itu penyebabnya apa, Bu? Biasa ada keluarga tersesak nafas itu karena apa? Ada yang ingin berbagi lagi? Saya Oh ya, pernah lihat itu orang sesak napas gara-gara asap. Oh, gara-gara asap ya, Bu. kalau saya mungkin pernah lihat orang karena dia sudah memang, punya penyakit seperti kayak asma begitu. Jadi Oh, jadi ya penyakit kayak bawaan asma. begitu ya, Bu? Iya iya. Iya, terima kasih jawabannya Bu Michelle dan Ibu Nur Sakinah. Jadi ada beberapa penyebab sesak nafas, yaitu yang pertama itu olahraga berlebihan, suhu ekstrim, terus ada ketinggian, penyakit paru, itu penyakit bawaan seperti asma, tekanan darahnya kalau rendah itu bisa sesak nafas juga, obesitas seperti kebanyakan kita lihat penderita obesitas itu gampang sekali sesak nafas. Terus ada karena stres, karena tekanan, terus ada karena virus influenza itu salah satu penyebabnya, itu beberapa penyebabnya. Nah, sekarang setelah melihat penyebab-penyebab ini, peserta ibu-ibu yang ada di sini mungkin ada yang tahu cara penanganannya atau pernah melihat orang tangani sesak nafas. Ada yang ingin berbagi? Seperti tadi ada salah satu itu influenza itu di mana kita sesak nafas. Biasanya itu juga terjadi pada saya pribadi. Jadi saya mengatasinya dengan cara kalau tidur saya meninggikan bantal saya sehingga lebih leluasa dalam bernapas begitu. Oh iya, betul sekali Bu Sakinah, itu salah satu penanganan yang cukup efektif juga. Nah, di sini ada beberapa penanganannya. Yang pertama itu kita hindari sumbernya, seperti kayak asap atau polusi yang tadi dibilang. Yang orang merokok juga seharusnya itu berhenti biar tidak sesak nafas. Terus kalau alergi bulu hewan atau serbuk sari ya jangan coba-coba untuk mendekati karena bakalan sesak nafas kalau didekati. Terus yang obesitas itu tadi penyebabnya itu kita harus rajin olahraga, tapi olahraganya jangan berlebihan. Tadi ada penyebabnya berlebihan itu tidak baik kan. Biar diet yang sehat. Terus itu jangan panik. Kalau sesak nafas itu jangan panik. Terus kalau kita sebagai orang yang ada di sekitarnya orang yang sesak nafas itu coba tenangkan orang itu. Terus berikan ruang, jangan dikerumuni. Biasa kan ada orang kalau sakit tiba-tiba sesak nafas itu dikerumuni. Itu tidak boleh dikerumuni karena menghambat masuknya oksigen. Nah itu oksigen kita butuh ruang untuk menghirup oksigen. Kalau kan dikerumuni itu jadi pengap, tidak ada oksigen. Terus itu badan kayak lurus. Jangan kalau sesak napas itu jangan dibaringkan, tapi dikasih posisi duduk atau setengah duduk. Disangga bantalnya disangga belakangnya pakai bantal seperti yang Ibu Nur Sakinah bilang. Itu biar uh, jalan udaranya, jalan nafasnya itu
lancar kan. Terus itu ada dibilang teknik napas dalam. Kalau sesak nafas itu biasa kan orang kalau sesak nafas itu berusaha untuk mengambil nafas jadi kayak itu pakai mulut kan, pasti bernafasnya kalau sesak nafas itu kebanyakan orang pakai mulut bernafas. Jadi kalau sesak nafas itu ada dibilang teknik nafas dalam. Nah, caranya itu dari hitungan 1 sampai 5 itu kita tarik nafas, 6 7 itu ditahan, 8 hembuskan dan diulang-ulang terus. Terus kalau yang parah itu yang parah sekali begitu sesak nafasnya tidak bisa ditangani dengan teknik napas dalam atau secara alami itu harus diberikan oksigen. Ada biasa dijual itu oksigen yang bisa dibawa-bawa kemana-mana itu namanya oksikan, itu oksikan namanya yang bisa dibawa-bawa itu jadi kalau ada orang yang sesak napasnya parah itu bisa dikasih. Jadi ini saya ingin mengajarkan teknik nafas dalam. Sebelum kita praktekkan teknik nafas dalamnya ini saya ingin memperlihatkan sebuah video mengenai salah satu teknik penanganan sesak nafas. Jadi silakan dinontonnya. Anda cari tempat istirahat, bernafas secara lega, Anda mungkin kendorkan baju Anda, kendorkan ikat pinggang Anda, dan bernafas dengan tenang. Tarik nafas melalui hidung, lalu buang melalui mulut Anda, secara perlahan-lahan. Melakukan itu sampai Anda benar-benar tenang dan bisa bernafas kembali dengan baik, lalu segera cari pertolongan. Nah, yang kedua, apabila Anda tidak sempat mencari tempat untuk beristirahat, untuk duduk, Anda bisa cari senderan mungkin di tembok, Anda tempelkan panggul Anda dan juga pundak Anda di tembok sehingga Anda bisa bersender di sana, dan juga kaki Anda lebarkan supaya memberikan kuda-kuda, jangan sampai Anda jatuh. Lalu Anda ulangi tadi seperti tadi, Anda bernafas dengan tenang, Anda tarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut, dengan pelan-pelan, ya. Lalu setelah itu ada cari pertolongan. Nah, Anda harus hati-hati bahwa sesak nafas ini mungkin saja merupakan satu gejala penyakit jantung. Apabila Anda merasakan disertai dengan nyeri dada atau keringat dingin, Anda harus segera cari pertolongan. Segera Anda bisa teriak, Anda bisa panggil orang sekitar Anda, dan segera hubungi 118. Bagi Anda yang penderita asma, Anda sebaiknya membawa obat-obatan inhaler misalnya, sehingga siap selalu untuk digunakan. Ya, berikut tadi tips bagaimana cara Anda menghadapi sesak nafas. Ya, itu tadi dia salah satu penanganan sesak nafas. Bagaimana kalau kita praktekkan masing-masing? Ibu-ibu pahamkah mengenai ini? Paham. Bisa dipraktekkan? Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa hitungan 1 sampai 5 itu kita menghirup napas, terus yang hitungan ke-6 itu kita menghembuskan nafas, begitu. Iya, Jadi coba dipraktekkan. contohnya seperti ya, udah. Mungkin begitu. Iya, betul sekali Bu Nur Sakinah. Jadi setelah beberapa penjelasan tadi, mungkin ada yang ibu-ibu ini belum pahami atau yang ingin ditanyakan mengenai sesak nafas ini. Saya mau bertanya. Oh iya, silahkan Ibu Michelle. Tadi saya ada dengar itu salah satu penyebabnya itu suhu ya. Iya, suhu tadi ada Suhu. tadi suhu ekstrimnya. Maksudnya itu seperti apa ya, yang misalnya gimana gitu? Bisa Jadi dijelaskan oh lebih iya, banyak? yes. Saya mengerti pertanyaan dari Ibu Michelle. Jadi suhu ekstrim ini itu seperti suhu yang kayak panas sekali begitu. Udaranya panas sekali. Jadi itu biasa kan udara panas kita saluran pernafasan kita yang di dalam sini tuh jadi kering kan, haus terus kering. Biasa itu kalau terlalu panas itu jadi kering terus mengalami penyempitan. Nah, penyempitan saluran nafas itu biasa ada gangguan kita dalam bernafas yang menyebabkan kita sulit menghirup oksigen, sulit memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Jadi kita itu sulit bernafas karena ada penyempitan saluran udara di dalam tubuh kita. Bagaimana Ibu Michelle?
Oh iya. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Bagaimana penanganan ketika kita sesak nafas karena trauma itu atau psikologinya? Untuk penanganan dari penyebab psikologis itu sama dengan penanganan dengan penyebab lainnya, yaitu kita teknik nafas dalam namanya, yaitu hitungan 1 sampai 5 tarik nafas, hitungan 6 sampai 7 tahan, dan hitungan 8 itu hembuskan, dan juga harus berusaha menenangkan diri. Terus kalau ada orang sekitar yang sesak nafas karena penyebab psikologis itu kita berusaha ditenangkan. Jangan sampai panik begitu. Jadi itu sama untuk teknik penanganan secara umumnya. Kalau sesak nafas itu tiba-tiba terjadi di sekitar kita terus tidak tahu apa mau dilakukan, kita lakukan saja teknik nafas dalam. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Adriana? Saya kira cukup. Iya, Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak Ibu Hadriana. Ibu-ibu ini sudah mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan? Sudah paham. Oh iya, terima kasih banyak. Ini jadi tadi saya menjelaskan tentang pengertian, penyebab, dan penanganannya. Bagaimana kalau saya tanya kembali, sesak nafas itu apa? Kesusahan menarik nafas. Iya, betul sekali, kesusahan menarik nafas. Terus untuk penyebabnya tadi apa saja Bu penyebabnya? Penyebabnya itu ada influenza dan ada juga karena obesitas. Oh iya, betul sekali Bu Sakina. Atau ada yang ingin menambahkan? Tidak apa-apa Ji, 1 atau 2 tidak apa-apa. Yang tadi Iya silakan Bu. berlebihan, Iya, olahraga berlebihan. ketinggian juga. Oh, ketinggian, betul sekali Bu. Jadi itu penanganannya tadi kan sudah paham semua di penanganannya. Bagaimana penanganannya tadi? Yang paling efektif itu kalau dalam keadaan sendiri yang tidak parah sekali sesak nafasnya, begitu. Apa tadi penanganannya, tekniknya apa? Ibu Nur Sakina tadi sempat mempraktekkan ya. Jadi tadi itu kita menghirup nafas itu selama 5 detik dan menghembuskan. Iya betul sekali, itu salah satu penanganan yang simple dan efektif juga, dilakukan secara berulang-ulang sampai pernafasan kita normal. Jadi kalau parah lagi, kalau semakin parah itu baiknya diberikan bantuan oksigen. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari agenda kali ini, dari penyuluhan kali ini itu sesak napas itu kan dapat ditemui di berbagai pihak, di berbagai tempat, dalam keadaan apapun. Jadi itu penting untuk kita mengetahui penanganannya, penyebab dan penanganannya. Penyebab yang paling sering itu kan seperti polusi, asap rokok, alergi hewan, virus, itu yang paling sering ditemui, dan penanganannya itu seperti teknik nafas, namanya itu teknik nafas dalam. Tadi yang dari hitungan 1 sampai 5 kita tarik nafas, 6 sampai 7 kita tahan, dan 8 itu kita hembuskan. Nah, itu penyebab yang paling simpel dan efektif untuk di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau parah itu harus berikan tambahan oksigen atau dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya Bu? Oh iya, sudah tidak ada. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas waktunya yang diberikan oleh Ibu. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat diterapkan di lingkungan kita, di keluarga kita. Kalau ada yang mengalami hal yang serupa juga, kita dapat membantu dengan ilmu kita ya Bu. Semoga ibu-ibu bisa menerapkannya ya Bu. Mohon diterapkan agar dapat membantu sesama. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.